Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hamzullah Fursan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan di Perusahaan Catering PT Panganusa Aksara Kawah menggunakan metode SERVQUAL dan Importance Performance. Latar belakang penelitian ini yaitu merupakan industri catering pada saat ini yang merupakan sektor terus berkembang dengan menyediakan berbagai layanan makanan dan minuman untuk berbagai acara dan institusi. Namun pada beberapa tahun terakhir, PT Panganusa Aksara Kawah ini mengalami penurunan jumlah pelanggan yang signifikan. Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya masalah dalam kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan. Berikut demografi penjualan catering Panganusa Aksara Kawah selama 2 tahun terakhir yang dimulai dari bulan Februari 2022 hingga 1 Januari 2024. Di sini dapat ada jelas bahwa penjualan turun dari bulan ke bulan yang secara signifikan dimulai di tahun 2023. Pentingnya kualitas layanan dalam mencapai kepuasan pelanggan tidak dapat diabaikan, terutama pada industri yang sangat kompetitif ini seperti catering. Kepuasan pelanggan menjadi salah satu kunci untuk membangun loyalitas pelanggan dalam meningkatkan penjualan catering ini. Penelitian ini dilakukan untuk memahami pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan di perusahaan PT Panganusa Aksara Kawah, serta mengidentifikasi dimensi layanan yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Selanjutnya adalah rumusan masalah, yaitu bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan. Yang kedua adalah bagaimana kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah dimensi apa saja yang menjadi prioritas utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan di PT Panganusa Aksara Kawah. Yang keempat, bagaimana perbaikan kualitas pelayanan di perusahaan ini. Selanjutnya adalah tujuan penelitian, yaitu tujuannya untuk mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan perusahaan kepada pelanggan. Yang kedua adalah mengidentifikasi kepuasan pelanggan kepada pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah mengetahui dimensi yang menjadi prioritas utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Yang keempat yaitu memperbaiki kualitas pelayanan di perusahaan. Selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. Yang pertama adalah objek penelitian ini adalah kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Yang kedua, subjek penelitian adalah konsumen atau pelanggan yang pernah bertransaksi di perusahaan PT Panganusa Aksara Kawah. Yang ketiga adalah analisa yang dilakukan menggunakan metode SERVQUAL dan Important Performance Analysis atau IPA. Selanjutnya, manfaat penelitian yaitu memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan dalam memahami faktor-faktor kualitas layanan yang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah membantu perusahaan meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi harapan pelanggan sehingga memperoleh keunggulan yang kompetitif di pasarnya. Yang ketiga adalah menyediakan rekomendasi relevan untuk perbaikan dan kualitas layanan di perusahaan. Yang keempat, berkontribusi pada pengembangan industri catering di Kabupaten Bekasi, lebih umumnya untuk ke depan di industri cateringnya. Selanjutnya adalah desain teori, apa itu catering? Catering adalah sektor yang menyediakan layanan makanan dan minuman untuk berbagai jenis acara dan institusi, seperti pernikahan, meeting, conference, dan acara-acara lainnya. Industri ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan dengan menyediakan makanan dan minuman yang berkualitas tinggi serta layanan yang memuaskan. Perkembangan industri catering ini dipengaruhi oleh tren-tren, peningkatan dan permintaan makanan yang variatif dan sehat beragam, seperti catering diet atau catering untuk eh, penggemukan badan, serta lainnya. Selanjutnya adalah konsep kualitas layanan. Menurut Kotler, kualitas layannya adalah penilaian konsumen terhadap tingkat layanan yang diterima dibandingkan dengan tingkat layanan yang diharapkan. Kualitas layanan yang tinggi akan terjadi ketika persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan itu sesuai
atau melebihi ekspektasi mereka, atau sesuai melebihi harapan mereka. Yaitu selanjutnya adalah metode self-qual. Self-qual ini dikembangkan oleh para suraman dan kawan-kawan pada 1988, yang sebelumnya terdapat ada yang pada umumnya mengidentifikasi 5 dimensi, yaitu ada tangible, reliability, responsive, assurance, dan empathy. Tangible sendiri itu penampilan fisik, yang reliability adalah kemampuan atau memberikan pelayanan yang dijanjikan secara akurat. Responsif adalah kemampuan untuk membantu pelanggan memberikan pelayanan yang cepat. Assurance adalah pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk menumbuhkan rasa percaya dan keyakinan terhadap pelanggan. Yang kelima adalah empati, yaitu kepedulian dan perhatian yang diberikan kepada pelanggan secara individual. Selanjutnya adalah important performance analysis. Metode ini pertama kali ditemukan oleh Martilla and James pada tahun 1977. Metode ini yaitu untuk mengukur service quality berdasarkan tingkat kepentingan performance yang akan menghasilkan prioritas perbaikan berdasarkan penilaian tersebut. Metode ini dimaksudkan untuk sebagai kerangka kerja dalam memahami kepuasan pelanggan sebagai fungsi dari expectation terkait suatu atribut serta penilaian pelanggan terhadap kinerja. Dilihat dari atribut tersebut. Metode ini biasanya akan dijabarkan dalam 4 kuadran, yaitu kuadran pertama adalah consulted tier, yaitu difokuskan di sini, yaitu adalah faktor-faktor yang dianggap penting, tetapi kinerjanya dinilai belum memuaskan. Lalu kedua adalah keep up the good work, yaitu faktor-faktor yang dianggap penting dan kinerja perubahan dinilai memuaskan. Yang ketiga low priority, yaitu faktor-faktor yang dianggap kurang penting dan kinerja perusahaan dinilai rendah. Yang keempat adalah possible overkill, yaitu faktor-faktor yang dianggap kurang penting tapi kinerja perusahaan dinilai tinggi. Selanjutnya adalah penerapan self-qual dan IPA dalam penelitian ini. Jadi dalam penelitian ini metode self-qual digunakan untuk mengukur kualitas layanan dengan menilai gap antara harapan dan persepsi pelanggan. Sedangkan untuk APA digunakan untuk memprioritaskan atribut layanan berdasarkan tingkat kepentingan dan kinerja, sehingga perusahaan dapat fokus pada area yang memerlukan perbaikan segera. Penggabungan dua metode ini sangat relevan untuk penelitian ini karena keduanya memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk mengevaluasi dan memperbaiki kualitas layanan. Dengan menggunakan kedua metode ini, penelitian dapat mengidentifikasi dimensi-dimensi layanan yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dan menentukan prioritas perbaikan mana yang paling penting. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian ini dimulai dengan identifikasi masalah. Seperti yang disebutkan di sebelumnya, masalahnya adalah penurunan penjualan ya dari bulan ke bulan dalam 2 tahun terakhir yang dialami oleh PT Panganusaha Aksara Kawa, yang dimana seharusnya pada saat-saat seperti ini industri catering sedang tumbuh pesat. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, rumusan masalah tadi ada kita mencari tahu dimensi mana yang bermasalah, apa saja yang perlu diperbaiki, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian dan manfaat. Setelah itu ada pengumpulan data. Setelah pengumpulan data, dilanjutkan dengan tes validitas dan reliabilitas. Setelah data tersebut valid, lalu dilanjutkan dengan proses data dan analisis data. Jika data tidak valid, akan dilakukan pengumpulan data kembali. Selanjutnya adalah diskusi, lalu ada kesimpulan dan saran. Setelah itu penelitian selesai. Kita masuk selanjutnya yaitu hasil pembahasan gambaran umum sistem di perusahaan PT Pangan Nusaksara Kawa ini, yaitu ada dua. Secara umum ada bisnis to bisnis dan bisnis to customer. Dengan adanya sistem ini, pelanggan dapat memilih mana yang paling cocok untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam memakai jasa catering ini. Selanjutnya adalah menentukan atribut-atribut self-qual. Yang pertama adalah tangible, yaitu ada seberapa puas dalam kebersihan dapur yang digunakan oleh perusahaan dalam menyajikan layanan. Yang kedua, tolong nilai sejauh mana Anda merasa tempat penyajian makanan di perusahaan ini bersih. Yang ketiga adalah bagaimana penilaian terhadap
penampilan makanan yang disajikan. Yang keempat adalah sejauh mana Anda setuju bahwa packing makanan dari layanan catering ini bagus. Yang kelima, seberapa tingkat kerapian karyawan dalam memberikan pelayanan catering. Selanjutnya ada reliability atau keandalan, yaitu seberapa puaskah Anda dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Kedua adalah bagaimana penilaian terhadap keramahan karyawan perusahaan. Ketiga, seberapa baik pengetahuan karyawan perusahaan dalam memberikan informasi tentang layanan catering. Keempat, sejauh mana Anda setuju bahwa pemesanan dan pengiriman layanan catering perusahaan ini dilakukan dengan cepat. Kelima, berapa tingkat keakuratan makanan yang dipesan dan diberikan oleh perusahaan. Yang diberikan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah responsif atau ditanggap. Yang pertama adalah seberapa responsif menurut Anda karyawan dalam menanggapi keluhan. Yang kedua, bagaimana penilaian terhadap tingkat pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah bagaimana pendapat Anda tentang kemampuan karyawan di perusahaan dalam menanggapi permintaan pelanggan dengan baik. Yang keempat adalah seberapa cepat menurut Anda karyawan perusahaan dalam respon pesanan Anda. Kelima, seberapa akurat menurut Anda informasi yang disampaikan oleh karyawan perusahaan kepada Anda. Selanjutnya ada keamanan atau assurance. Yang pertama adalah sejauh mana Anda menilai kelezatan makanan atau kenikmatan makanan yang disajikan oleh perusahaan. Kedua, mohon berikan penilaian terhadap kualitas bahan makanan yang digunakan oleh perusahaan. Yang ketiga, bagaimana pendapat Anda terhadap konsistensi rasa makanan pada saat uji coba sebelum pembelian dan sesudah. Keempat, seberapa yakin bahwa perusahaan menjaga keamanan dan melakukan transaksi dengan pelanggan. Kelima, seberapa sopan menurut Anda karyawan dalam melayani pelanggan saat melakukan pemesanan. Selanjutnya adalah yang penting. Yang pertama adalah seberapa sering Anda merasa bahwa karyawan perusahaan memberikan perhatian saat Anda melakukan pemesanan. Yang kedua, bagaimana penilaian Anda terhadap kesamaan perlakuan karyawan tanpa memandang seberapa besar pembelian mereka. Ketiga, sejauh mana Anda menilai kemampuan karyawan dalam memperhatikan kebutuhan Anda saat ingin melakukan pemesanan. Keempat, seberapa sering Anda diberikan kesempatan untuk memberikan masukan oleh karyawan setelah menerima pelayanan. Terakhir adalah bagaimana seberapa mudah Anda untuk menghubungi karyawan saat Anda membutuhkan bantuan atau informasi. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ini dikumpulkan melalui survei kuesioner menggunakan skala Likert 1 sampai 5, dari 1 tidak setuju, 2 kurang setuju, 3 cukup, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Yang disebarkan kepada seluruh pelanggan PT Pangan Nusa Kawah, dan pengambilan sampel ini menggunakan sampel acak random sampling. Pengumpulan dilakukan dari bulan Februari hingga Maret 2024. Dalam pengumpulan data ini, data yang didapat sebanyak 250 pelanggan. Selanjutnya adalah hasil kuesioner. Berikut hasil kuesioner dari tingkat harapan, tingkat kepentingan, dan tingkat persepsi. Setelah mendapat hasil kuesioner, yang dilanjutkan adalah melakukan uji validitas, di mana semua hasil valid terhitung lebih besar dari R tabel. Setelah uji validitas, lalu dilakukan uji reliabilitas, di mana nilai Kronecker alpha lebih besar dari R tabel, yang berarti data reliable. Selanjutnya adalah hasil gap virtual. Di sini dapat dilihat bahwa semua hasil pada setiap dimensi mengalami hasil negatif, terutama di empathy. Ini menunjukkan adanya ketidakpuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan atau yang diberikan oleh karyawan perusahaan, seperti kemudahan karyawan saat dihubungi customer, eh, karyawan memperhatikan pelanggan saat melakukan pemesanan, dan karyawan meminta masukan setelah pelanggan. Jadi tidak adanya permintaan feedback oleh karyawan yang membuat
pelanggan merasa kecewa terhadap pelayanan yang diberikan. Selanjutnya adalah important performance analysis. Dapat dilihat bahwa tingkat kesesuaiannya ini masih di bawah dari apa yang diharapkan oleh konsumen seperti yang pernah disebutkan pada sebelumnya, yaitu penilaian kepuasan pelanggan terhadap tingkat pelayanan yang diterima itu harus sebanding dengan tingkat layanan yang diharapkan. Jadi minimal untuk mendapatkan tingkat kesesuaian yaitu di atas 100% atau 100%. Di sini ada beberapa yang hampir 100% namun masih di angka 99%. Selanjutnya adalah pembagian diagram Cartesius di metode IPA, di mana kuadran satu itu artinya tingkat kepentingan tinggi, namun tingkat eh, kinerja perusahaan dinilai masih rendah. Yang pertama adalah kebersihan dapur, yang kedua adalah kecepatan pemesanan dan pengiriman, yang ketiga adalah kemudahan customer saat dihubungi, yang kelima adalah bahan makanan tidak menggunakan kualitas yang terbaik. Selanjutnya ada kuadran 2 yang perlu diperhatikan atau dipertahankan, yaitu kebersihan tempat penyajian makanan, lalu penampilan makanan, kerapihan packing makanan, keakuratan makanan yang dipesan, yaitu pelanggan mendapatkan pelayanan yang terbaik dari karyawan, ada juga makanan terasa lezat atau enak, yang enggak. Lalu selanjutnya ada menjamin keamanan, perusahaan menjamin keamanan dalam transaksi. Itu adalah karyawan tidak membedakan pelanggan berdasarkan pembelian saat pemesanan. Selanjutnya ada kuadran 3, di mana adalah tingkat kepentingan kurang berpengaruh dan kinerja perusahaan juga rendah. Di sini adalah keakuratan makanan yang dipesan. Selanjutnya ada karyawan merespon dalam permintaan pelanggan secara baik. Selanjutnya ada kesopanan karyawan dalam melayani pelanggan saat melakukan pemesanan. Lalu S1 ada karyawan memperhatikan pelanggan saat melakukan pesanan. Dan terakhir adalah karyawan meminta masukan setelah pelanggan selesai mendapatkan pelayanan. Selanjutnya ada kuadran 4, yaitu kuadran di mana dianggap berlebihan. Namun kinerja eh, yang kuadran yang dianggap tidak penting akan tetapi kinerja perusahaan tinggi. Yaitulah keramahan karyawan dalam memberikan pelayanan, pengetahuan karyawan dalam memberikan informasi catering, karyawan dapat menanggapi keluhan dengan cepat, karyawan cepat dalam merespon pesanan pelanggan, dan karyawan selalu memberikan informasi terbaru kepada pelanggan, kesesuaian rasa makanan sebelum dan sesudah test food, lalu karyawan memperhatikan kebutuhan konsumen saat ingin melakukan pemesanan. Selanjutnya pembahasan jadi hasil analisis Safkol dan IPA tadi menunjukkan bahwa perusahaan perlu melakukan perbaikan signifikan pada setiap dimensi, terutama pada dimensi empathy dan assurance yang menunjukkan gap terbesar. Ini mengindikasikan bahwa pelanggan merasa kurang diperhatikan dan tidak mendapatkan jaminan yang cukup dari layanan yang diberikan. Ini adalah area yang paling dibutuhkan untuk diperbaiki ke depannya. Sedangkan atribut-atribut layanan pada kuadran satu yang saya sebutkan tadi memerlukan perhatian khusus untuk segera diperbaiki, yaitu kebersihan dapur, perusahaan, kesesuaian yang dijanjikan oleh perusahaan, kecepatan pemesanan, kemudahan karyawan saat dihubungi customer, dan bahan makanan yang menggunakan kualitas terbaik. Ini perlu diperbaiki agar ke depannya perusahaan dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Selanjutnya adalah usulan perbaikan. Ada rekomendasi satu adalah pengembangan dan penerapan standar operasional, yaitu dengan membuat atau memperbaiki SOP yang telah ada.
Jadilah mengembangkan SOP yang jelas untuk semua aspek layanan, termasuk penyediaan makanan, kebersihan, interaksi dengan pelanggan. SOP ini harus diterapkan konsisten di seluruh divisi perusahaan. Selanjutnya, diadakan audit atau penilaian secara rutin di setiap bulan untuk memastikan bahwa SOP ini diikuti dengan benar, baik, dan standar kualitas layanan yang dapat dipertahankan. Rekomendasi kedua adalah pelatihan karyawan untuk meningkatkan etika dan profesionalisme. Yang pertama adalah pelatihan komunikasi, ini untuk meningkatkan keterampilan karyawan dalam berinteraksi dengan pelanggan maupun sesama karyawan. Fokus pada mendengarkan aktif, empati, dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Selanjutnya adalah Customer Relation Management, yaitu menggunakan sistem CRM untuk melacak interaksi antar pelanggan dengan karyawan dengan mengelola data dan menyediakan layanan yang lebih personal serta responsif. Selanjutnya ada otomasi layanan, yaitu mengimplementasikan teknologi otomasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, seperti ada nanti pemesanan online, pembayaran elektronik, pengiriman otomatis, dan inovasi-inovasi lainnya. Kesimpulannya adalah pada tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan secara keseluruhan bahwa negatif sedang, yaitu tidak terlalu besar negatifnya. Dimensi tangible memiliki rata-rata nilai gap paling terkecil 0,18 dan empati memiliki gap rata-rata terbesar 0,21. Selanjutnya ada kepuasan pelanggan terhadap kualitas yang diberikan masih kurang memuaskan dikarenakan dari 25 atribut pelayanan yang dimiliki memiliki nilai X kurang dari 100 di mana presentasi terkecil ditemukan pada atribut A5 sebesar 19% dan 91%. Presentasi terbesar ditemukan di atribut R3 dan RE4 sebesar 99%. Berdasarkan diagram Kartesius, dimensi yang menjadi prioritas utama dalam meningkatkan pelayanan perusahaan adalah tangible dan assurance karena keduanya mendominasi pada kuadran 2 yang merupakan daerah prioritas utama serta ditingkatkan dan dipertahankan. Selanjutnya, berdasarkan hasil dari analisis service quality dan importance performance yang seperti disebutkan sebelumnya bahwa kualitasnya dimulai dengan membuat SOP, dilanjutkan dengan perbaikan kualitas melalui pelatihan kepada pegawai perusahaan, sehingga pegawai dapat meningkatkan keahlian yang diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan prosedur perusahaan dan diharapkan dari konsumen. Saran untuk perusahaan adalah penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi perusahaan dan industri catering secara umum dengan memberikan wawasan dalam serta mengenai faktor-faktor kualitas layanan yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar mengembangkan strategi perbaikan kualitas layanan yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat digunakan atau dapat membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif pasar yang kompetitif pada saat ini. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah penelitian ini menyarankan agar studi lebih lanjut dilakukan dengan cakupan lebih luas, melibatkan beberapa perusahaan catering dari berbagai wilayah geografis untuk meningkatkan generasi temuan. Selain itu, penelitian ini longitudinal juga disarankan untuk melacak perubahan dan kualitas layanan serta kepuasan pelanggan dari waktu ke waktu, serta untuk menilai efektivitas perbaikan yang telah diimplementasikan. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.